literasinya terhadap olahraga atau spesifiknya khususnya sepak bola juga tidak sama. Yang kita ingin bangun ini kultur. Kalau dari naik turunnya grafik itu kemudian ditarik garis lurus, itu akan terjadi konsistensi menanjak. Karena mereka tidak lahir di Indonesia, maka itu adalah diskriminasi yang tidak disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo spesial edisi sepak bola. Nah, eh, lagi muncul lagi wacana, kontroversi, polemik berkenaan dengan pemain diaspora kita, pemain naturalisasi, yaitu pemain keturunan Indonesia yang mendapatkan kembali kewarganegaraannya atau kembali ke tanah airnya untuk membela tim nasional Indonesia melalui proses pewarganegaraan atau biasa disebut dengan naturalisasi. Dan kali ini kontroversi muncul lagi karena pertama ini dibicarakan, diomongkan dalam sebuah forum formal di lembaga tinggi negara kita yaitu DPR. Diomongkan atau dinyatakan oleh anggota dewan, meskipun pada akhirnya dari proses sidang itu keputusan terakhir adalah menyetujui proses naturalisasi dari 3 pemain kita, 2 pemain timnas putri dan 1 adalah pemain timnas putra yaitu Kevin Dijk atau Kevin Dick ya. Dan ini kemudian kembali lagi menjadi kontroversi, menjadi polemik di masyarakat dan ada banyak sekali pendapat yang pro maupun kontra terhadap naturalisasi. Kembali lagi seperti dulu, seperti biasanya. Dan di video-video sebelumnya sudah saya buat juga ulasan tentang hal ini. Bahkan di beberapa video turunannya, artinya tidak secara langsung membahas naturalisasi, tetapi membahas mulai dari apa perbedaan kualitas, apa perbedaan kultur, bagaimana peran intelektual di situ antara pemain naturalisasi maupun pemain dalam tanda kutip lokal. Gitu ya. Meskipun sebenarnya sudah agak jengah, tidak ingin lagi membahas atau menyebut istilah-istilah seperti itu ya ke pemain timnas, ya pemain timnas aja. Artinya tidak lagi kita membedakan antara pemain lokal maupun pemain anak-anak bangsa kita yang kembali ke tanah airnya untuk menjadi pemain tim nasional. Nah, kalau kita cermati apa yang dikatakan oleh anggota dewan tersebut, ya di samping sebenarnya anggota dewan tersebut juga punya peran ya untuk melakukan atau menjadi bagian dari proses legalisasi dalam memasukkan warga negara lain untuk menjadi warga negara Indonesia. Mereka punya peran itu. Sehingga masalah setuju dan tidak setuju, masalah setuju dengan catatan itu mereka juga punya wewenang untuk menyatakannya. Meskipun sebagian besar dari masyarakat Indonesia yang katanya diwakili oleh beliau ini, anggota dewan ini, sepertinya atau seolah-olah masyarakat Indonesia itu sependapat bahwa mereka kontra dengan naturalisasi. Meskipun sebenarnya banyak juga ya mungkin ya, karena kan tidak semua orang punya ibaratnya informasi yang komprehensif atau mungkin literasinya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Jangankan kita orang awam ya, anggota dewan aja literasinya terhadap olahraga maupun terhadap atau spesifiknya khususnya sepak bola juga tidak sama antara satu anggota dewan dengan anggota dewan yang lain. Apakah mereka punya informasi yang komprehensif tentang tim nasional, perkembangan tim nasional dari waktu ke waktu, perubahan drastis yang terjadi belakangan ini, terus apakah naturalisasi atau proses pewarganegaraan itu kemudian mendatangkan perubahan atau tidak, dan dalam bentuk apakah perubahan itu ada 2 macam perubahan, ada proses, ada hasil. Dan literasi-literasi semacam ini ya memang itu akan mencerminkan
bagaimana kualitas dari masing-masing anggota dewan ya. Artinya selain literasi juga mungkin ada spirit juga, dan itu tidak bisa disalahkan juga karena setiap anggota dewan selain punya literasi juga punya spirit atau kepentingannya. Ada yang kepentingannya juga memang untuk membela negara ini, yang kemudian diwujudkan dalam pernyataan bahwa dengan memainkan orang yang benar-benar lahir di Indonesia, dengan tentunya darah Indonesia dan lahir di Indonesia, itu buat mereka itu adalah langkah yang sudah tepat atau menyuarakan rakyat Indonesia. Padahal sebenarnya secara tidak disadari, seperti halnya di beberapa video atau di satu video ya mungkin ya yang secara spesifik saya bilang bahwa pada akhirnya hal tersebut itu secara semu atau secara tidak disadari bahkan itu adalah bentuk diskriminasi. Artinya ketika mereka itu adalah secara darah itu adalah atau ada darah Indonesianya, dan kemudian ketika mereka ingin kembali lagi punya kontribusi terhadap negara ini, dan kemudian kita menolak mereka dengan alasan bahwa mereka tidak lahir di Indonesia, bukan karena alasan mereka tidak punya kualitas ya, tapi karena mereka tidak lahir di Indonesia, maka itu adalah diskriminasi yang tidak disadari. Dan motif-motif atau kepentingan-kepentingan dari masing-masing anggota dewan ini juga mungkin saja baik ya motifnya. Artinya yaitu tadi menyatakan bahwa lebih baik mengembangkan pemain-pemain yang memang benar-benar lahir dari Indonesia, karena sepertinya menurut beliau ini akan menghilangkan hak mereka untuk bermain untuk timnas. Nah, sebenarnya komitmen untuk pengembangan dan naturalisasi ini sudah dinyatakan dan sudah clear dalam roadmap pengembangan sepak bola kita. Ini sudah clear sebenarnya. Makanya itu saya bilang tadi ada kemampuan literasi yang berbeda tentang olahraga, terutama tentang sepak bola. Atau mungkin juga perlu disosialisasikan lagi ya, bahwa dua upaya ini sama-sama pentingnya. Di satu sisi PSSI itu juga memiliki target terhadap kemajuan sepak bola ini, artinya tidak hanya soal menang dalam pertandingan, tapi juga timnas kita, timnas Indonesia ini pinginnya kan mampu untuk berbicara di kancah yang lebih global atau kancah internasional. Artinya punya taji lah, punya power, punya nilai tawar secara internasional. Dan ini yang sedang diupayakan oleh PSSI. Dan tidak selalu kemudian serta-merta dengan melakukan naturalisasi maka jaminannya harus menang. Bukan, yang kita ingin bangun ini kultur. Kalau kita bandingkan dengan asal atau dari mana si pemain-pemain naturalisasi ini berasal gitu ya. Tentu saja negara kita dibandingkan negara di mana mereka bermain di sana, di klub-klub di Eropa sana, itu masih sangat jauh secara kultur sepak bolanya. Mereka punya kurikulum, punya silabi, punya proses pengembangan. Yang ini memang sedang digarap oleh PSSI. Tapi di satu sisi, upaya itu bisa berjalan top down maupun bottom up. Jadi artinya, pengakuan atas kekuatan tim nasional Indonesia termasuk pengakuan yang mendatangkan support secara finansial, bahkan termasuk ya support atau sponsor. Bagaimana bisa mungkin terjadi kalau orang-orang yang seharusnya punya animo, kontribusi, ketertarikan untuk membantu tim nasional kita ini tidak ditarik dulu perhatiannya ke sini. Dan salah satu cara menarik perhatian yang tercepat dalam jangka pendek adalah kita harus punya pemain-pemain yang punya kelas dunia kalau mau masuk ke level yang lebih tinggi, baik itu Piala Asia maupun Piala Dunia. Nah, inilah yang sedang diupayakan oleh PSSI. Jadi ada upaya dari grassroots, bottom up, dan ada upaya yang top down, yang artinya itu juga dibutuhkan untuk mendatangkan support
terhadap tim nasional kita. Ya, PSSI itu butuh banyak support ya, butuh support dari publik, dari publik itu artinya masyarakat, juga dari public figure, dari orang yang punya power, bahkan mungkin juga support secara finansial. Nah, itu kalau mau ngomong soal industri itu ya bisa digarap oleh atau dengan upaya top down dan bottom up. Kita kalau ngomong industri tentunya bisa berefleksi atau mau ambil analogi lah. Ada banyak startup yang tumbuh dari grassroots, kemudian jatuh bangun dan akhirnya bisa, memang akhirnya beberapa di antara mereka meskipun presentasinya kecil itu akhirnya bisa eksis dan bisa menjadi perusahaan besar. Tapi ada juga yang memang dia bisa survive dan menjadi besar atau bisa develop lah ya. Kalau ngomong survive berarti kan kayaknya dari nol. Ini yang berbeda, ini dari arah yang berbeda, yaitu develop, yang sudah berkembang. Karena mereka punya modal, punya dukungan, punya support yang sudah bagus. Mereka juga bisa menjadi perusahaan besar. Jadi ada dua cara itu. Kenapa enggak kalau dua-dua cara itu juga ditempuh? Artinya lewat naturalisasi tetapi juga tidak melupakan pengembangan dari grassroots. Bukankah selama ini PSSI sudah melakukan itu, sudah dalam proses melakukan itu? Kalau tidak, mana mungkin tim nasional junior kita, mulai dari U17, ya, yang kemarin U16 itu ya, terus U19 yang sekarang jadi U20, mereka semua lolos ke Piala Asia. Kita tinggal nunggu yang U23 nih, kalau ngomong soal kelompok umur. Dan U23 pun kita sudah masuknya di pot 1. Dulu gimana kita bisa berada di posisi-posisi seperti itu? Itu sangat mustahil dulu. Nah, kalau hanya sekedar melihat dengan masuknya naturalisasi kemudian pinginnya menang di semua pertandingan, yaitu di negara semaju apapun sepak bolanya, ya tidak ada. Pasti mereka sempat mengalami naik turun dan ada juga mengalami kekalahan. Tetapi kalau dari naik turunnya grafik itu kemudian ditarik garis lurus, itu akan terjadi namanya konsistensi. Ya, dan konsistensi yang kita harapkan adalah konsistensi menaik, konsistensi menanjak. Coba kita lihat, coba tarik aja garis lurus ya. Meskipun kita kemarin sempat imbang dengan Bahrain, kalah dengan China, tapi coba tarik dari Piala Asia Junior, Piala Asia U23, Piala Asia Senior, Piala Asia kelompok umur yang sekarang sudah lolos semua, yang tinggal U23 itu coba ditarik garis lurus. Kemana arah grafiknya? Jadi kalau ngomong sempat kalah, turun lagi performanya, terus naik lagi, itu tinggal aja cari polanya, tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir sekarang. Naik enggak gitu. Lihatnya di situ. Bukan kemudian seperti orang awam melihat menang dan kalah itu saja. Karena kita itu sedang membangun kultur. Kita itu tidak semaju negara-negara yang punya kultur sepak bola yang sudah kuat. Dan kita tidak bisa membangun kultur itu juga secara instan. Biar kita dapat dua-duanya, secara cepat kita bisa maju, bisa diperhitungkan di kancah internasional, tapi di sisi yang lain, kita juga membangun kultur perlahan, step by step. Nah, itu yang sedang kita lakukan sekarang. Ya, bahkan dari roadmap tersebut PSSI sudah masih punya rencana untuk banyak naturalisasi ke depan gitu ya. Bukankah dengan naturalisasi itu kemudian ini seperti ruang kelas publik atau ruang kelas global ya. Jadi ini sama kayak sekolah internasional yang buka ruang-ruang kelas yang dipersilakan orang-orang dari negara lain, bahkan dari negara-negara yang pendidikannya sudah maju untuk masuk ke kelas-kelas atau ke sekolah kita. Maka apa yang terjadi? Maka siswa-siswa di sekolah tersebut, di sekolah kita ya, kalau mau dibilang sekolah lokal kita, itu mau tidak mau kan akan bersaing. Mereka akan berusaha untuk nge-push, baik itu kualitas pribadi dari siswanya, yang karena dia tahu di teman sekelasnya itu ada teman-teman baru yang punya kualitas yang lebih, maka akan timbul suasana kompetitif. Nah, di sisi yang lain juga mungkin sekolah-sekolah yang lain
itu juga tidak mau kalah dengan sekolah-sekolah yang sudah bertaraf internasional seperti ini. Sehingga nanti itu akan terjadi proses saling melakukan support gitu lah ya, untuk ngatrol gitu lah ya, ngatrol kalau dalam bahasa awamnya dikatrol, untuk kemudian motivasinya, semangatnya, visinya itu jadi jauh lebih berani, lebih tajam ke depan gitu ya. Nah, ini yang sedang dilakukan. Jadi semoga saja kita semua, termasuk masyarakat kita, karena kan yang kontra terhadap naturalisasi ini juga banyak ya, terutama berkenaan dengan jangka pendek untuk bisa tembus ke Piala Dunia ini, ada sekitar kalau tidak salah 44% itu masih kontra. Yang pro itu 48%, jadi nggak jauh beda. Nah, ini yang perlu kita sadari, oke lah kita pro dan kita kontra, tapi harap itu didasarkan pada literasi yang komprehensif. Itu dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Berdukungan terus buat timnas kita apapun yang terjadi, biar mereka semakin berkembang dan semakin bersemangat untuk bersaing di kancah internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.